Halo semuanya, di sesi bedah informasi kali ini, kita bakal membedah salah satu saham yang lagi rame banget diomongin sama para investor, yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Kalian pasti lebih kenal sama kode sahamnya kan? Yap, MLBI. Mereka ini adalah perusahaan di balik merek-merek minuman yang udah sangat ikonik di Indonesia. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang sering banget seliweran di forum-forum investasi. Apakah saham MLBI ini benar-benar mesin pencetak uang yang solid buat ditaruh di portofolio jangka panjang kita? Atau jangan-jangan ada jebakan resiko di balik angka-angkanya yang menggoda itu? Nah, mari kita mulai selami bareng-bareng. 9,47%. Coba resapi dulu angka itu. Ini tuh bukan sembarang angka loh. Ini adalah dividen yield atau imbal hasil dividen dari MLBI yang belakangan ini sukses banget bikin banyak investor ngelirik. Angka yang supermasif inilah yang jadi alasan utama kenapa saham ini selalu berhasil mencuri panggung, terutama buat kalian para pemburu pasif income. Tapi, yang jadi pertanyaan selanjutnya, dari mana sebenarnya angka segede ini berasal? Terus apakah fondasi bisnis mereka beneran sekuat dividen yang mereka tebar? Oke, jadi peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita akan mulai dari mengenal bisnis MLBI, terus lanjut ngebedah kinerja keuangannya, ngebandingin MLBI sama MOLI, cek valuasi dan daya tarik dividennya, dan terakhir kita bahas resiko-resikonya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengenal sejarah dan bisnis inti Multi Bintang Indonesia. Fakta menariknya nih, MLBI itu bukan perusahaan kemarin sore. Sama sekali bukan. Bayangin aja, mereka udah didirikan dari tahun 1929 dan mulai beroperasi secara komersial di tahun 1931. Gila kan? Mereka udah bertahan dan terus berevolusi ngelewatin lebih dari 9 dekade sejarah ekonomi kita. Terus coba perhatiin tahun 2014 di situ. Ini adalah momen ekspansi yang krusial banget di fasilitas produksi mereka di Sampang Agung. Di titik inilah mereka mulai sangat serius ngegarap portofolio minuman non-alkohol. Jadi mereka melebarkan sayap, nggak cuma jualan bir klasik aja. Bisa bertahan puluhan tahun kayak gitu jelas ngebuktiin satu hal penting. MLBI punya apa yang sering disebut investor sebagai moat atau parit ekonomi yang luar biasa kuat. Kenapa bisa sekuat itu? Karena hambatan masuk atau barrier to entry di industri ini tuh tinggi banget kawan-kawan. Izin buat produksi dan distribusi minuman beralkohol diawasi super ketat sama pemerintah. Nah, kondisi ini secara otomatis ngelindungin MLBI dari serbuan kompetitor-kompetitor baru. Di saat yang sama, mereka udah pegang merek-merek raksasa kelas dunia dan lokal. Sebut aja Bintang, Heineken, dan pastinya buat yang non-alkohol ada Green Sense. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat seberapa efisiensi kinerja keuangan sang pemimpin pasar ini. 33%. Poin paling krusialnya adalah ini merupakan net profit margin atau margin laba bersih mereka. Biar lebih gampang ngebayanginnya, dari setiap nilai penjualan yang berhasil mereka cetak, sepertiganya itu langsung masuk ke kantong sebagai laba bersih murni. Angka ini benar-benar menghancurkan rata-rata industri makanan dan minuman di Indonesia loh. Efisiensi mereka ini sungguh luar biasa. Nah, kalau margin 33% tadi masih belum cukup bikin kalian takjub, coba lihat return on equity atau ROE mereka. Rentangnya ada di angka 87 hingga 91,7%. Dalam bahasa sehari-hari kita nih, metrik ini ngebuktiin kalau manajemen MLB itu jagoan sejati. Mereka pinter banget ngambil modal dari pemegang saham, terus diputer buat nyetak keuntungan yang super masif. Dan ini bukan kebetulan ya, ini adalah hasil nyata dari dominasi pasar mereka yang emang udah sangat kokoh. Segala efisiensi yang kita omongin tadi ujung-ujungnya bermuara pada kinerja tahun buku penuh 2025 yang lalu. Dan hasilnya, pertumbuhannya sangat solid. Pendapatan mereka naik 4,7% menyentuh 3,54 triliun rupiah. Sementara laba bersihnya ikut terkerek naik 3,6% jadi 1,18 triliun rupiah. Kira-kira apa motor penggeraknya? Catatan riset nyebutin kalau pemulihan sektor pariwisata yang udah mulai bergairah lagi, khususnya di Bali, jadi katalis utama melonjaknya volume penjualan produk premium mereka. Singkatnya, turis datang, mesin kas MLBI pun berbunyi kencang. Tapi tunggu dulu. Ini nih bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Angka 0,06. Tahu nggak ini apa? Ini adalah rasio utang terhadap ekuitas mereka. Neraca keuangan MLBI itu benar-benar sekuat benteng baja. Mereka tuh nyaris nggak punya utang berbunga ke bank sama sekali. Dan di saat yang sama, mereka duduk santai di atas tumpukan uang kas yang jumlahnya hampir nyentuh 1 triliun rupiah. Punya bisnis stabil, dominan, dan nyaris tanpa utang. Wah, itu sih dambaan semua investor fundamental ya. Oke, lanjut ke bagian ketiga. MLB versus MOLI. Kita lurusin dulu persepsi yang sering salah di pasar.
Mengutip perdebatan seru dari analis Stockbit bernama Skydrugs27, kita perlu lurusin satu hal nih. Sering banget orang ngira karena sama-sama nyentuh industri alkohol, berarti saham Molly dan MLBI itu sama aja. Padahal, wah, keduanya beda bumi dan langit. Molly itu mainnya di hulu dengan model B2B atau business to business. Mereka produksi etanol dan pupuk dan malah bakal diuntungkan kalau dolar lagi kuat karena mereka jualan ekspor. Sebaliknya, MLBI itu mainnya di hilir. Bisnis mereka business to consumer alias B2C. Mereka bangun merek buat dibeli langsung sama masyarakat kita. Jadi, omset mereka ini sangat amat bergantung sama geliat restoran, hotel, pariwisata domestik, dan daya beli masyarakat. Jadi ya, walau sama-sama ada bau alkoholnya, tapi kelas rantai bisnis, risiko, dan sumber cuannya itu beda jauh, teman-teman. Kita masuk ke bagian keempat, valuasi dan daya tarik dividen. Mari kita cari tahu di mana margin of safety saham ini. Coba perhatiin estimasi nilai wajar dari berbagai metode fundamental per April 2026 ini. Angkanya bervariasi banget kan, mulai dari metode discounted cash flow yang sangat amat optimis di angka 16 ribuan, sampai konsensus analis yang rata-rata naruh target di kisaran Rp8.650. Terus, kenapa rentang angka ini penting buat kita? Karena saat ini harga saham MLBI di bursa cuma warawiri di sekitar Rp5.400 sampai Rp5.750 aja. Artinya apa? Dari kacamata valuasi, saham ini nyimpan margin of safety atau batas aman yang lumayan lebar buat dikoleksi. Harganya tuh masih di bawah sebagian besar estimasi nilai intrinsiknya. Dan kondisi ini ngebawa kita balik ke angka pancingan yang saya sebut di awal tadi. Kebijakan dividen mereka. Bayangin ya, dengan valuasi yang tergolong murah saat ini, MLBI sanggup ngasih dividen yield sebesar 9,47%. Angka ini literally menghancurkan rata-rata dividen industri yang biasanya cuma nongkrong di kisaran 3,23%. Manajemen MLBI emang punya tradisi unik. Mereka sering banget bagiin hampir seluruh, bahkan kadang lebih dari 100% labanya buat dividen dengan cara ngambil dari cadangan kas internal mereka. Nah, ini yang bikin saham MLBI bertindak layaknya bond-like equity. Bentuknya sih saham, tapi ngasih kepastian arus kas yang udah berasa kayak bunga obligasi buat kalian yang nyari passive income. Makanya, saya setuju banget sama kutipan dari salah satu investor Stockbit, Ferry Anditama. Dia bilang kalau MLBI tetap menjadi mesin kas yang sangat efisien dalam portofolio barang konsumsi di Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi data neraca, margin laba, sama efisiensi modal yang baru aja kita bedah tuntas tadi, klaim itu punya landasan fakta kuantitatif yang super kuat, bukan cuma sekedar opini kosong. Tapi tunggu dulu, di bagian kelima ini kita bakal bahas risiko di balik semua profitabilitas tadi. Penting banget nih buat kewaspadaan kita. Nggak ada investasi yang sempurna kan? Mari kita petakan rintangan nyatanya secara objektif. Pertama, ada wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK di tahun 2026 nanti. Ini jelas berpotensi menekan margin keuntungan di segmen non-alkohol mereka. Kedua, masalah likuiditas. Porsi saham MLBI yang beredar di publik tuh cuma sekitar 10,68% aja. Buntutnya, volume perdagangan harian saham ini relatif kecil. Jadi jelas ini bukan saham buat para trader agresif yang butuh keluar masuk cepet. Dan yang ketiga, MLBI akan selalu berhadapan dengan dinamika sentimen sosiokultural serta regulasi distribusi di berbagai tingkat daerah yang bisa aja berubah sewaktu-waktu. Ini adalah tantangan bisnis berkelanjutan yang harus terus mereka hadapi. Jadi, kita sampai juga di ujung bedah analisis kali ini. Di satu sisi timbangan, kita punya neraca super kokoh tanpa utang, valuasi yang lagi terdiskon, dan dividen raksasa yang nyaris nyentuh 2 digit. Tapi di sisi timbangan yang lain, ada bayang-bayang ketatnya regulasi dan isu likuiditas saham. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah merangkum semua fakta objektif dari berbagai sumber hari ini, apakah resiko-resiko tadi cukup sepadan dengan imbal hasil luar biasa yang ditawarkan? Sebuah bahan perenungan yang sangat menarik buat strategi portofolio kalian kan? Terima kasih udah nyimak penelusuran informasi kali ini. Teruslah belajar dengan kritis, dan sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.